Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apakah orang Kristen percaya yang namanya hukum karma? Apa kata Alkitab mengenai ajaran hukum karma? Hukum karma itu berasal dari ajaran Hindu dan Buddha. Dan hukum karma ini sangat identik atau tidak bisa dilepaskan dengan ajaran mereka yang namanya reinkarnasi. Nah, kita harus tahu dulu apa itu reinkarnasi. Reinkarnasi maksudnya adalah seseorang ketika meninggalkan dunia ini, maka dia tidak langsung menghadap Tuhan untuk dihukum atau dia mendapat tempat yang bahagia. Tetapi mereka percaya ketika seseorang meninggalkan dunia ini, dia akan lahir kembali. Ya, itu maksudnya reinkarnasi. Dia akan lahir kembali dalam tubuh yang baru di suatu makhluk hidup. Dan itu akan terjadi terus menerus. Ya, suatu hari lagi dia akan mati, lalu dia akan reinkarnasi lagi. Nah, itu maksudnya ajaran reinkarnasi. Hukum karma mengajarkan bahwa seseorang dalam hidup di dunia ini, bagaimana dia hidup, apa yang dia lakukan, jahat atau baik, nantinya akan dibalaskan ketika dia hidup berinkarnasi. Jadi kalau di dunia ini dia hidup jahat, maka akan dibalaskan semuanya. Ketika dia berinkarnasi, ya, dia akan hidup di dalam kesusahan. Sampai nantinya dosa-dosanya itu bisa terbalaskan semuanya. Ya, seimbang. Nah, itulah maksudnya hukum karma. Jadi hukum karma, apa yang kita lakukan di dunia ini sangat menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Ketika kita berinkarnasi, akan dibalaskan seimbang semuanya. Nah, itulah maksudnya hukum karma. Apakah orang Kristen menerima ajaran hukum karma? Apa kata Alkitab mengenai hukum karma? Orang Kristen atau Alkitab tidak mengajarkan yang namanya hukum karma. Sekali lagi, kita orang Kristen tidak percaya atau Alkitab tidak mengajarkan yang namanya hukum karma. Kenapa? Alasan pertama, hukum karma itu sangat identik dengan hukum reinkarnasi menurut ajaran Hindu dan Buddha. Karena ketika dia berinkarnasi, disitulah dibalaskan semua apa yang dilakukan di dunia saat ini. Kita orang Kristen sesuai dengan ajaran Alkitab mengajarkan bahwa seseorang ketika dia meninggal, dia langsung menghadap Tuhan untuk dihakimi. Dia tidak berinkarnasi atau hidup lahir kembali di tubuh yang baru di suatu makhluk hidup. Tidak, ya. Kita bisa melihat di kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Di sini firman Tuhan mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia ketika mati satu kali saja langsung dihakimi. Tapi kalau hukum karma mengatakan tidak. Ya, hukum karma mengajarkan bahwa seseorang ketika mati dia akan hidup atau lahir kembali atau berinkarnasi, ya, untuk mendapatkan balasan semua apa yang dia lakukan di dunia ini. Dan bahkan tidak hanya mati satu kali, nanti ya, setelah dia berinkarnasi, suatu waktu dia akan mati lagi, lalu dia akan berinkarnasi lagi, lalu akan mati lagi, dan akan berinkarnasi lagi sampai terbalaskan semua kejahatannya. Ya. Nah, itulah alasan pertama kenapa kita tidak percaya yang namanya hukum karma. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang sudah meninggal hanya mati satu kali saja dan langsung dihakimi. Nah, itu alasan pertama. Lalu alasan kedua kenapa kita tidak percaya yang namanya hukum karma. Karena hukum karma mengajarkan balasan yang seimbang sampai terbalaskan semua apa yang dilakukan di dunia ini. Ya. Mau tidak mau, semuanya kita akan terima,
akan dibalas, tidak ada jalan keluar. Ya, kita akan mengalami ya semua balasan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita jahat, maka waktu kita nanti berinkarnasi, kita akan hidup dalam kesusahan ya di dalam tubuh yang baru itu, di suatu makhluk hidup. Nah, tetapi ajaran Kristen atau ajaran Alkitab, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari kutuk dosa, dari belenggu dosa, dari penghukuman yang kekal. Maka ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, di Yohanes pasal 6 ayat 40, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita percaya, maka kita akan mendapatkan pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maksudnya adalah kita tidak akan mendapatkan balasan lagi atas semua dosa-dosa kita itu. Kalau hukum karma mengatakan mau tidak mau harus mendapatkan balasan supaya seimbang. Tetapi kalau kita orang Kristen, ketika kita percaya Tuhan Yesus, segala dosa kita itu diampuni oleh Tuhan, ya, dimaafkan oleh Tuhan, ya, dan kita akan mendapatkan tempat yang bahagia karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi dosa-dosa kita tidak akan dibalas lagi oleh Tuhan karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kenapa kita akhirnya bisa masuk surga? Kenapa kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Ya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kita iman ya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan kita berbuat baik di saat ini, di dunia ini. Bukan karena supaya kita nantinya ya mendapatkan balasan, yaitu tempat yang bahagia atau kita bisa masuk surga. Bukan. Kalau hukum karma mengajarkan kamu harus banyak berbuat baik di dunia ini supaya nantinya waktu kamu berinkarnasi kamu akan mendapatkan balasan yang seimbang, ya. Hidup yang bahagia. Tapi kita sekarang ini orang Kristen mengatakan atau Alkitab mengajarkan kalau kita pun berbuat baik saat ini setelah kita percaya Tuhan Yesus, bukan supaya kita bisa masuk surga, bukan supaya kita mendapatkan tempat yang bahagia. Jelas kita sudah mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal ketika kita percaya Tuhan Yesus. Tapi kita berbuat baik ya, untuk apa? Karena memang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan kewajiban kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi tujuannya adalah sebagai ucapan syukur untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, bukan supaya kita bisa masuk surga. Itu yang diajarkan di kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 ya, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, dan dia memberikan kita iman. Itu semuanya kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Dan kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi itulah alasan kedua. Kalau hukum karma mengajarkan semuanya kita akan mendapatkan balasan seimbang, ya, ketika kita berinkarnasi. Tetapi kita orang Kristen, ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, dosa-dosa kita itu diampuni. Kita tidak mendapatkan balasan lagi, hukuman, tidak. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita, dan kita berbuat baik saat ini bukan supaya kita masuk surga, tapi semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan kita, ya, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, itulah alasan kenapa kita tidak percaya atau tidak menerima yang namanya ajaran hukum karma. Alkitab tidak mengajarkan yang namanya hukum karma. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, mungkin ada yang bertanya, ada beberapa bagian tertentu yang mungkin kita pikir kok seperti mengajarkan hukum karma. Contohnya, kalau kita melihat di kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6, ya, 2 Korintus pasal 9 ayat 6, di sini dikatakan, ya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, hukum tabur tuai seolah-olah sama seperti hukum karma, akan mendapatkan balasan yang seimbang. Nah, hukum tabur tuai di sini ya beda dengan hukum karma. Kalau hukum karma itu mengajarkan di kehidupan yang baru, ya, ketika kita berinkarnasi. Tapi
hukum tabur tua ini yang diajarkan di 2 Korintus pasal 9 ayat 6, ini konteksnya di dunia ini saja. Sekali lagi, di dunia ini saja. Kalau kita menabur sedikit, maka ya nantinya suatu hari di dunia ini, ya konteksnya hanya di dunia ini, kita akan ya menuai juga ya sedikit. Tetapi sebaliknya, kalau kita menabur banyak, kita akan ya menuai banyak. Ya contohnya kalau kita ya bekerja ya dengan keras, maka kita akan menuai hasilnya, hasil yang memuaskan. Tapi kalau minim kerja kita, maka kita juga akan tuai ya hasilnya juga sedikit. Tetapi konteksnya hanya di dunia ini saja, bukan seperti hukum karma. Nanti dia akan hidup reinkarnasi lagi ya di dalam tubuh yang baru. Di situlah dia akan mendapatkan ya balasan. Bukan seperti demikian. Ini semuanya hanya di dunia ini saja. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 itulah yang diajarkan. Nah, lalu kalau kita melihat lagi di kitab Efesus ya. Efesus pasal ya kalau kita melihat Galatia pasal 6 ayatnya yang ke 8 ya, Galatia pasal 6 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, kita mungkin bertanya, nah ini kan berbicara tentang di masa yang akan datang, ya, bukan di dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang ya di masa yang akan datang. Tetapi di sini maksudnya adalah ketika kita ya menabur di dalam daging, langsung mendapatkan hukuman ya di masa yang akan datang dari Tuhan. Kita akan binasa, kita akan dihukum ke dalam neraka. Ya tidak ada lagi namanya reinkarnasi lalu reinkarnasi, tidak lagi. Ya, tetapi langsung kita ditempatkan di tempat penghukuman yang kekal. Ya, kalau kita menabur atau hidup di dalam dosa di dunia ini. Tapi kalau kita hidup di dalam ya iman, ya di sini dikatakan menabur dalam roh, maka langsung juga kita akan mendapatkan hidup ya di dalam Tuhan Yesus di tempat yang bahagia, yaitu di sorga. Jadi tidak ada lagi namanya reinkarnasi sampai terbalaskan semuanya. Tidak, langsung saja orang yang percaya Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan ya akibatnya, yaitu masuk sorga. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan juga akibatnya, langsung dihukum. Maka di sini dikatakan ya orang yang menabur ya di dalam daging, dia akan menuai ya dalam kebinasaan, yaitu langsung akan dihukum, ditempatkan di tempat penghukuman yang kekal atau yang kita sebut neraka atau lautan api. Nah, jadi saudara-saudara, kita jangan lagi percaya atau sebut-sebut namanya hukum karma, karena itu ajaran Hindu Buddha. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Dan sebagai orang Kristen, ya kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan selama di dunia ini kita akan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita akan bekerja keras dengan pertolongan Tuhan supaya di dunia ini juga kita mendapatkan ya suatu berkat, ya hasil daripada pekerjaan kita itu dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin.